Warna batunya nggak jauh beda dengan warnanya. Itu warna batu bacan. Bacan tuh Warnanya hampir seperti hijau gitu. Warnanya hampir seperti Tapi ini KW-nya. Kalau bacang Ya, aslinya tetap warna gini yang paling yang nomor satu Iya, tuh warna yang gini. warna bacan. tapi bacan. bedanya apa nih coba? Kalau bacang gimana? Ya bedanya antara yang asli sama KW. Iya. Warnanya tetap sama gitu? Warna gini. Iya. Sama. Cara bedainnya? Cara bedainnya ya sulit ya untuk kita terangkan ini ya. Ya kan untuk batu ini susah untuk nerangkan. Nah, iya. Susah untuk nerangkan. Jadi kadang-kadang nggak bisa dibeda. Orang yang belum tahu batu itu nggak susah untuk jelaskan masalah batu. Berarti bisa dibohongin dong dia? Atau gimana? Sebenarnya enggak juga. Enggak. Kalau yang dagang batu ini jarang lah orang. Oh, jadi jujur ya? Iya, biasanya kalau orang jual batu dia jujur bukannya. Lu kalau gua sorot dapat mulu, Jak. Terus ini lihat dulu. Wede. Ya. Lumayan. Banyak. Weh, mana kan? Dari apa segi ekonomi biasanya yang beli siapa sih kalau gini batu-batu gini? Kayak yang beli apa kayak warga biasa doang apa kayak ada orang-orang atas gitu kayak pejabat gitu batu yang pakai batu? Yang sekarang ini lagi boomingnya batu. Jadi bukan hanya kalangan bawah saja, termasuk kalangan atas pun yang sudah hobi dengan batu. Nah, ada nggak kayak orang bos-bos atau apa gitu yang kesini ke salah satu toko ini? Kalau untuk sementara mungkin belum ya. Belum ada. Ya? Belum ada. Tapi kalau waktu bapak dijual pernah ada. Kalau dulu ya terus terang namanya bos atau orang-orang kaya itu bukan hal yang aneh. Termasuk artis-artis film pun. Dari kapan dalemin apa batu ini? Sebetulnya sih kita ya dari sekitar tahun 89 kita udah main batu kalau saya pribadi. Cuman kan sempet off. Maksudnya stop ya kan. Dulu kan tahun 80-an sekitar tahun 85 89 lah. Itu batu kan melambung dia kan. Nah, udah itu sampai ngedrop karena kan bahan batu mulia ini kurang laku. Dulu kan tahun segitu kan yang peminatnya kan semacam kayak orang tua, bapak-bapak, semuanya bapak-bapak yang pakai. Jadi tahun segitu tuh yang pakai batu akik ini tuh udah disebut udah kayak aki-aki segala macem lah, nggak pantas dibandingkan 2-3 tahun sekarang ini. Itu batu akik kan tadi saya bilang merajalela, bener-bener lagi daming di atas bener, dari anak kecil sampai dewasa, sampai tua, perempuan, lelaki tuh suka sama batu ini. Ya mungkin kedepannya tuh namanya batu mulia Indonesia tuh nggak bakalan jatuh selama-lamanya. Ya saya kira situ sih. Ya mudah-mudahan sih nggak bakalan jatuh lah sampai kapanpun. Dan sampai daming kayak tahun yang lalu, tahun 80, 89 sempat naik cuma berapa tahun doang. Udah itu lama untuk balikin lagi barang-barang batu akik dari Indonesia.
Udah sekitar 10 tahun lebih kan, baru dia naik lagi. Soalnya batu ini seperti bayi baru lahir ya, tanpa nama. Kalau diketemukan di daerah Bacan pokoknya, panggilnya sama batu Bacan. Kalau yang orang Allah kan saya pernah lihat tuh kalau bapak-bapak bisa habis beli terus yang gosok-gosok itu biar kenal sih Pak. Itu biar kilap, Biar atau dihalusin. itu gunanya buat Ya mereka punya kepuasan tersendiri ya. Kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Rupanya kalau polesan atau hasil dia sendiri akan merasa lebih puas. berarti pas awalnya nggak mengkilap gitu biasanya pas awal beli. Pas awal beli dia nggak kilap begitu. Ambil iseng-iseng dia poles. Seperti orang halnya hobi mancing ya. Dia beli ikan, cemplungin lagi ke kolam, dia pancingin lagi. Kalau dia minat cuma kepingin makan ikan, kenapa harus ditaruh lagi ke kolam? Beli di warteg ya. Nah iya, beli aja di warteg udah dapat ikan. Kan kita juga pernah ada penulisan di Google gitu, kayak batu-batu itu taunya kita pernah baca ada kaset-kasetnya gitu dalam Islam gitu, kayak sunnah-sunnah Rasul gitu. Emang Tahu ada nggak sih gitu? ya sedikit banyak sih kita tahu ya kan, kayak Sunnah Rasul ya, contohnya kayak mani gajah ini, batu mani gajah, terus kayak batu Sulaiman bisa buat apa, batu combong bisa buat apa, itu sugestinya kan tergantung masing-masing ya. Kalau untuk selanjutnya, kalau untuk kayak buat kekayaan atau apa, itu mah kalau saya pribadi jual bahan batu gitu tuh kagak ada. Kalau kita mau kaya dari batu, nggak semua orang pasti kaya. Kalau kita nggak kerja, kita nggak usaha, nggak bisa kaya bang. Kaitannya sama pria nih Pak, ini ngaruh nggak sih kayak buat nambah kejantanan gitu? Itu sebenarnya mistik ya. Mistik tergantung kepercayaan, kita namanya kepercayaan. Kalau untuk ukuran saya, batu ini dianggap sama. Apa? Nggak ada kaitan dengan masalah untuk kejantanan atau penghasilan, kekuatan. Itu saya belum mempelajari masalah hal itu, walaupun mungkin ada itu Yang isi-isi. yang isi itu. Tapi kalau saya tahu tentang hal itu, mungkin batu saya nggak saya jual, mesti pakai saya sendiri karena saya juga butuh. Itu duit juga. Ya butuh kejantanan lah, butuh kepingin dikasihi orang, disenangi orang apa, pingin kekuatan apa. Saya juga manusia biasa ya, saya butuh hal itu. Kalau yang ini Mas, penjualannya kan biasanya pakai peci gitu ya. Jadi kayak tadi saya kayak kumpulan gitu jual batu banyak, terus rata-rata penjualnya pakai peci semua tuh. Nah, itu kayak ada hubungannya sih kayak harus Islam atau Enggak. batu ini khusus buat orang Islam. Enggak juga. Kalau saya bilang kalau itu sih kepribadian masing-masing. Kalau kayak saya begini, waktu pakai celana pendek. Kalau untuk pakai istilahnya pakai sorban, peci, ya mungkin udah bawaan dia orang begitu ya, mungkin itu dia. Kalau kita sih jual batu ya apa adanya. Kalau untuk jatuh ke agama, terutama muslim ya kan. Kalau muslim ya saya pikir itu musyrik lah. Nggak ada hubungannya ke batu sama istilahnya. Kalau untuk keislaman segala macam, sekarang kan non muslim juga kan make. Jadi kalau berarti kalau yang pakai jual kebetulan banyak yang pakai peci, berarti kebetulan aja ya. Kebetulan, nggak semuanya boleh lihat di tempat lain. Nggak semuanya dia harus pakai sorban, peci, baju, koko segala macam, nggak semuanya itu. Berarti misalkan orang kan beli batu terus apa ngisi-ngisi itu berarti dia bawa lagi ke kayak ke dukun atau apa langsung gitu. Ini kalau masalah itu ya, mungkin dengan batu itu sendiri ada kandungannya, ada isinya seperti itu. Oh, pas dia dapat dari sungai mananya itu. Iya, itu tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi juga. Seperti halnya contoh, kalau kita menengok ke belakang dalam zamannya sejarah Nabi Sulaiman, kan dia menggunakan batu. Oh iya. Nah iya, kita tengok ke belakang lah dalam sejarah. Dengan batu itu Nabi Sulaiman bisa menguasai seluruh bahasa. Nabi Sulaiman yang keberapa? Nabi Sulaiman itu nabi yang keberapa tuh? Saya lupa Saya kalau lupa.
Siapa sih yang pakai batu? Ya kayak kalau kayak pejabat-pejabat sekarang udah banyak. Terutama kan dulu pakai batu akik kan kayak 2 atau 3 tahun yang lalu kan presiden kita SBY tahun lalu ya kan. Ya mungkin gara-gara beliau batu bisa dikenalin nih kekayaan Indonesia. Memang sebenarnya ya Bang, batu ini yang akan bisa melonjak tinggi begini, bisa semua orang pada hobi di batu. Sebenarnya ya itu dari Bapak Presiden kita ini, dia tukaran Bang, tukaran batu. Itu pun juga orang yang banyak melihat di TV aja gitu. Maka ini batu bisa melambung bener-bener. Kira-kira rakyat yang itu ikut-ikutan gitu ya? Nah jadinya ya memang begitu, jadi rakyat jadi ikut-ikutan. Nah sebenarnya juga pedagang tuh nggak semuanya ngerti batu Bang, nggak ngerti batu semuanya. 现在我重新做小的时候 I'm still young like before. Dan aku bisa muda lagi ya. I was born in 1941. Yes. 41 was, to be precise, it is 73. Yeah. Aku sih kuliah tapi cuma sampai tingkat berapa aku terpaksa keluar karena bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal waktu saya masih umur SMA. Jadi kuliah nggak diterusin. Sayang memang. 在过去的时候，做工，随车大的时候就驾驶汽车，有的时候随车，肯定mobil terus sampai umur 16-17 sudah semua. Saya malah nggak sekolah ya, cuma sedikit sekolah dulu, cuman sampai kelas 4 SD. Karena dulu kan keburu rumah tangga ya. And I have been working formerly with the Citibank as a senior credit officer. Was posted in Singapore and Jakarta offices. So I used to through and fro Jakarta and Singapore. Like 1 week in Jakarta, 1 week in Singapore, to administer the credit operation. Before, when I'm still, like 10 years until I married, my father they work for government, like Departemen Luar Negeri, in the Jambon is number 1. But right now my father, a long time ago, he is died because he have heart attack, everything complicated. Pas I married one time with my family, and I have to divorce because I don't need him, I don't love him, because like my brother. And second time I married, I love each other because he is handsome guy and he is love me so much. That's why I love him, he love me. But he is widow, wife, died long time ago, maybe further. And do you like married with me? They said, yes, you love me. Okay, I do. I love you so much. Okay, maybe for a couple months we are get married with you. No problem. But my mother they said, why you married with all men, Mom? Because you know why? He is work for government. Train, you know train, kereta api. They have retired when he getting old, and I have to money forever. Until now, 32 years ago, I'm still widow. Yeah, I'm not married, but I'm married. Okay, I don't have to be lied to you all. We just married on the hand, only for a couple months. But my mom don't love him also because of the religion. Yeah, because I'm Muslim, but
no real husband, only on the hand, right? Married like maybe 6 months, and I said no more. And I left him. He just like. Yeah, I graduated from Medan, secondary 4, SMP, SMA. Graduated from Medan. My first degree from Singapore, Nanyang University. My second degree from London. I got a master degree from London, MBA. My BBA from Singapore, Nanyang University. So I have been traveling around the world for quite a few times. World trotting, let's say. Yeah, I got an American green card as well. I stay in London for 3 years and stay in Los Angeles and New York for 2 years. But I spend more of my time in Jakarta here. It's about 40 years already. I spent my years of about 13 years in Singapore. And in between I travel a lot to China, Hong Kong, Taiwan, Japan, South Korea, Thailand. Malaysia is like my second home country. Because I used to stay in Singapore and Kuala Lumpur as well. This is my short story. Kalau aku sama Tuhan dikasih mudah kembali, cita-cita saya memang jadi asisten apoteker. Kena obat-obatan, ya sedikit banyaknya aku tahu karena pernah kerja di apotek. When I get like young, like long time ago, I don't know how many years ago, yeah, I still beautiful, but I cannot do. I'm just, when I say now I'm old, I don't want to get married again, but I know I need a long life, that's not very old, and I have to be friendly with my friend, doesn't matter. Any kind religion, then man or woman, lady, young or old, I don't care, but I have to be friendly, right? Kebaikan, keadilan, kejujuran, ya saling pengertian, pingin mengerti keadaan orang lain yang susah atau yang senang, pingin tahu. Itu aja, ingin bagiin rasa ya, supaya yang senang juga harus tahu dengan yang susah harus menghargai yang senang. 我的年纪越来越多，现在越老了，耳朵也不清楚，眼睛也很差，对不起呀。Angin tak akan pernah dapat membantuku sampai tujuan, ya kan, sampai saya meninggal, jika aku hanya selembar daun kering. Daun kering kalau sudah jatuh di tanah, sama juga we are go to the ground. We live today for future life. Okay, I need you. Maybe in the future you have to be good job. If you have job or business, be coming up. 现在过的日子就是为了将来。 Hidup hari ini, hidup ke masa depan. Life not easy. Day is so fast. Any day, any time. We build to on the ground. That's it. See, like that is better.